Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang sobat-sobat dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama gua Muhammad Faizal Mubarak, biasa dipanggil Izal. Dan ini ada dua kawan gua, ada Bro Hari Hartono, panggil aja dia Hari. Dan ada juga Bro Hayudi, biasa dipanggil Yudi. Gimana bro kabarnya bro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bro, gua sih cukup sehat. Nah, di sini kita bertiga bakal membahas sebuah pembahasan yang berjudul dakwah kampus perlu di rebranding. Nah, sebelumnya gue pengen tahu nih dari Bro Yudi, sebenarnya apa sih rebranding dakwah kampus itu? Oke, Ijal. Terima kasih. Di sini gue bakal sharing apa yang gue tahu tentang dakwah kampus. Sebelum gue jelasin tentang dakwah kampus, gue bakal jelasin dulu pengertian dari dakwah dan kampus itu sendiri. Dan secara bahasa, dakwah itu artinya mengajak atau menyeru. Sedangkan secara istilah, dakwah itu artinya mengajak atau menyeru manusia supaya menempuh kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gue juga baca kata seorang ahli yang bernama Amrullah Ahmad pada tahun 1999. Dia mengatakan bahwa dakwah kampus itu upaya mengajak manusia supaya masuk ke dalam jalan Allah secara menyeluruh atau kafah, baik dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan, sebagai ikhtiar muslim mewujudkan Islam menjadi kenyataan kehidupan pribadi, usroh atau kelompok, jamaah, dan ummah. Nah, kalau kampus itu berasal dari bahasa Latin. Kampus berarti lapangan luas atau tegal. Kalau dalam artian modern sih, kampus itu komplek atau tempat tertutup yang merupakan kumpulan gedung-gedung universitas atau perguruan tinggi yang di dalamnya ada mahasiswa. Jadi gue tarik kesimpulan begini nih bro. Dakwah kampus tuh upaya seseorang atau kelompok buat menyerukan kebaikan, juga berupaya menyampaikan ajaran Islam kepada manusia, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, bahkan perbuatan, khususnya ya di kalangan para mahasiswa yang ada di suatu kompleks lingkup kegiatan pembelajaran. Dalam artian itu ya kampus itu sendiri bro. Subhanallah Bro Yud, mantap ya sobat-sobat. Bro Yudi udah jelasin gamblang banget nih tentang hal yang tadi. Hehe, iya bro, alhamdulillah. Oke, mantap tadi Yud, keren dah. Kata gua sih udah lengkap itu. Jadi gimana sobat-sobat? Sekarang udah pada tahu kan apa itu dakwah kampus? BTW, gue pengen nanya nih sama Bro Hari, apa sih rebranding dakwah kampus itu? Dan kenapa sih harus di rebranding dakwah kampus itu? Pasti juga ada alasannya dong. Siap, jadi gini ya Jal, kita bedah dulu nih perkataannya. Nah, rebranding itu kan proses membranding ulang alias mengemas ulang ya, dimana brand yang udah ada agar menjadi lebih baik, tanpa ilangin tujuan utamanya itu. Nah, rebranding ini tujuannya itu untuk keuntungan. Ya, kalau kita sih sering bilangnya itu profit. Nah, kalau dari teori bisnis, rebranding itu artinya menciptakan suatu nama yang baru, istilah, simbol, desain, atau suatu kombinasi kesemuanya untuk satu brand yang tidak dapat dipungkiri dengan tujuan dari mengembangkan diferensi posisi di dalam pikiran dari stakeholder dan pesaing. Begitu kata Muzelek dan Namkin. Nah, kalau rebranding dakwah kampus artinya ya bisa dibilang gini nih, mengemas ulang dakwah di lingkungan kampus. Sekarang, nah kenapa sih dakwah kampus perlu di rebranding? Ya karena turunnya minat generasi saat ini, di mana semakin hari semakin sedikit untuk mendalami ilmu agama. Karena dirasa bosan akan suasana dakwah kampus yang monoton, juga bosan dengan pembawaan dakwah yang ya udah dirasa nggak relevan gitu deh. Jadi udah jelas nih tujuan kita mesti rebranding dakwah kampus, yaitu untuk meningkatkan minat para mahasiswa atau mahasiswi untuk mempelajari ilmu agama di lingkungan kampus. Sekaligus ya pengamalannya bisa di tata kehidupan kampus itu sendiri. Seperti itu sih kalau kata gua.
Wah, barokallah. Gimana sobat-sobat semuanya? Kayak yang Bro Hari bilang tadi, jadi rebranding dakwah kampus itu ya intinya mengemas ulang sebuah dakwah, baik itu metodenya atau media dan sebagainya. Dimana itu tuh dilakukan di kampus ya. Nah, iya, gimana tuh cara ngemas ulangnya? Terus kalau kata Bro Hari, gimana nih cara rebrandingnya itu? Gini bro, zaman sekarang itu kan benar-benar penuh pemuda kampus yang kreatif, kritis, juga lebih ingin tahu gitu secara bukti fakta nyata. Nah, metode dakwah di zaman sekarang harus disesuaikan juga, di mana bisa kita mengaji Al-Quran dengan mencari fakta-fakta saintifiknya. Di mana gua pakai rujukan terjemahan ayat ini nih. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal ulul albab, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, dari ayat itu kita kan bisa lihat ya, jikalau kita menjadi seorang yang berakal ulul albab, kita bakal ingat Allah di mana sambil berdiri, duduk, atau bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun. Di mana ini tuh bisa jadiin iman kita kepada Allah tuh semakin kuat. Ya, insya Allah amin bisa kita. Juga sekarang ini era digital. Jadi mesti juga bisa lewat sarana kayak WA, IG, Facebook, Twitter, atau lainnya deh. Pasti banyak di luar sana. Ya selama itu baik dan penyampaiannya beretika baik juga, ya nggak masalah sih. Mau lewat apa aja juga. Begitu bro. Mantap. Bener juga nih, Bro. Semakin kita nemu bukti-bukti yang bener ada, iman kita juga makin mantap. Bener nih, apalagi kalau kita bisa mempraktekannya. Keren deh. Nah, sekarang gue penasaran, apa sih tantangannya ya dalam rebranding dakwah kampus ini? Mungkin sobat-sobat di luar sana juga penasaran gitu. Tantangan dalam rebranding dakwah kampus ya sebenarnya nafsu kita sendiri. Seperti rasa malas, rasa ingin menggunakan sosmed dengan gak benar, insecure dan overthinking juga termasuk loh. Misal, ketika kita ingin mengajak kepada kebaikan, kita berpikir, ah takut dibilang sok, ah takut dikira caper. Pikiran-pikiran itu tuh yang akhirnya kita nggak jadi berdakwah. Nah iya benar itu kata Luzal. Itu tantangannya berarti ada dari diri sendiri sama dari lingkungannya itu tuh. Terus, seberapa penting sih rebranding dakwah kampus ini? Pastinya sobat-sobat yang lain pun pengen tahu nih. Kenapa sih rebranding dakwah kampus itu penting gitu loh? Menurut gue sangat penting, karena kampus kan tempat kita dididik, dibentuk untuk bisa terjun di masyarakat pada saat pendidikan selesai nanti. Apabila tidak dibekali ilmu agama, kan takut terbawa kepada sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Iya benar, gue juga kayak Izal tuh. Dimana itu tuh penting banget. Karena bisa juga nentuin perbuatan seorang gitu. Karena kan tugas manusia itu ngingetin satu sama lainnya ya. Nah, kalau di suatu kampus sama sekali nggak ada kegiatan dakwah, ya kalau kata gue sih bakal ada rasa individualis, dimana jadi nggak peduli sama orang sekitar, lingkungan sekitar di kampus. Terus juga ya takutnya ya jadi bobrok akhlaknya. Karena ya tadi karena nggak ada yang ngingetin alias dakwah gitu. Kalau kata gue gitu. Oke, ternyata bener penting banget nih. Terus, solusi dari permasalahan rebranding dakwah itu gimana bro? Menurut Bro Ijal sendiri gimana? Solusi untuk dakwah kampus mungkin kita perlu mengemas bagaimana cara kita berdakwah dengan lebih menarik. Jadi kita membuat mereka tertarik dulu, baru kita menyisipkan dakwah-dakwah. Dakwah-dakwahnya ya yang ringan-ringan aja dulu, dan langsung yang berat-berat. Karena masa menjadi mahasiswa juga kita masih ingin senang-senang gitu kan. Kalau kita diberi sesuatu yang berat-berat, apalagi agama, mungkin kita ngerasa bosan, jenuh. Nah, itu kan solusi tantangan lingkungannya ya. Terus, kalau dari tantangan personalnya, gimana Bro Ijal?
Solusinya ya bisa dengan sering berkumpul dengan orang-orang soleh, para alim ulama, dan juga kumpul dengan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Nah, bisa juga ikut lembaga-lembaga dakwah di kampus dan sekitarnya. Terus, kita bisa buat punishment dan reward ke diri sendiri. Yang terakhir, kita harus memaksakan diri karena dipaksa bisa menjadi terbiasa. Oke, masuk bro. Gimana nih sobat-sobat? Udah paham kan pastinya? Nah, karena udah beres, mungkin baiknya kita kasih tahu nih harapan-harapan dari kita-kita. Pertama gua ya, kalau gua sih gini, semoga kedepannya rebranding dakwah ini bisa jadi pembuka jalan kemasan Islam. Di mana zaman dulu tuh era Umayyah Abbasiyah, Islam sempat ngalamin era kemasan. Karena banyak kajian di masa itu tuh mantep deh. Agama dan sains itu beriringan. Nah, semoga aja rebranding dakwah kampus ini bisa mencetak pemuda-pemudi kampus yang pastinya bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, begitu. Pastinya gue sih berharap yang baik-baik ya. Semoga dengan adanya dakwah kampus ini dapat membentuk pribadi yang dapat melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Dan juga dengan kita melakukan dakwah kampus ini bisa menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau harapan kedepannya menurut gue sih sama lah kayak kalian berdua gitu loh. Jadi ya gue sependapat apa yang tadi kalian omongin gitu loh. Oke, mungkin obrolan kita sampai di sini dulu ya. Karena waktu yang terbatas, semoga di kemudian hari kita bisa membahas lebih detail tentang hal ini. Pada intinya kita semua sedang belajar, kita semua sedang berproses. Sebelumnya terima kasih kepada Hari dan Yudi. Terima kasih kepada sobat-sobat semuanya yang telah mendengarkan dan menyimak obrolan kami. Dan jangan lupa tetap pakai masker. Cuci tangan. Jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye sobat semuanya.